Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon segala kebutuhan dan memohon pengampunan, memohon perlindungan dari segala kejahatan, baik kejahatan dari setan maupun dari diri kita sendiri. Kemudian selawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas segala jeripaya beliau dalam menyampaikan dakwah ini sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam. Pemirsa sekalian di rumah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan kali ini Caka-Caka Macoa hadir di tengah kita untuk membahas topik yang menarik, yaitu bagaimana kontribusi pendidikan Islam dalam memperbaiki generasi bangsa ini. Tentu pendidikan ini akan membentuk generasi bangsa yang berakhlak sehingga masa depan kita, masa depan bangsa kita ini bisa lebih baik lagi. Pemirsa sekalian, untuk membincang hal itu telah hadir bersama kita Ustaz Amiruddin SPDI, MPDI, GR sebagai narasumber atau sebagai teman bincang kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Khair. Allah. Di tengah Mamuju yang sering hujan Ustaz, Ya. mudah-mudahan sehat semua dan tetap semangat Ustaz ya. Dan Insyaallah. begitu juga pemirsa di rumah, mudah-mudahan tetap semangat dalam menyaksikan acara Caka-Caka Macoa. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ini bisa terlaksana dengan sponsor-sponsor kami. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kami. Dan jika Anda ingin menjadi sponsor bisa menghubungi atau komentar di bawah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai bincang-bincangnya dengan Ustadz. Iya, siap. Begini Ustadz, jadi ini kan negara kita ini Ustadz, bangsa kita ini Ustadz sangat membutuhkan pendidikan Ustadz. Nah, dalam skala yang lebih khusus lagi, kita punya pendidikan Islam Ustadz. Nah, kira-kira menurut Ustadz nih, bagaimana pendidikan Islam ini berkontribusi membentuk kader-kader bangsa ini Ustadz? Iya Ustadz. Iya. Ya baik. Jadi bincang kita malam ini tentang pendidikan Islam ya. Ya, Lebih spesifik ke pendidikan Islam. Ya kalau ditanyakan tentang kontribusi atau peranan pendidikan agama Islam terhadap pembangunan atau pendidikan karakter itu, ya tentu pertama pendidikan Islam ini sebagai pedoman. pedoman. Ya, dia berfungsi sebagai pedoman. Ya, patron bagaimana kemudian menjadi acuan dalam pembinaan generasi muda itu. Ya, dan dia berperan untuk kemudian menjadi panduan dalam mendidik dan membina generasi muda. Baik bagaimana menjadikan peserta didik itu, generasi muda kita menjadi generasi yang beretika, berakhlak, ya, memiliki etika-etika dan norma-norma yang sejalan dengan ajaran agama kita, maka ya pendidikan agama Islam ini berperan sebagai pedoman. Jadi pedoman Ustadz. Ya, sebagai pedoman. Ya, jadi dia menjadi acuan kita untuk kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter jujur, ya, karakter adil dan seterusnya, maka pendidikan Islam ini sebagai pedomannya. Ya. Kalau misalnya begitu Ustadz, kalau pendidikan Islam sebagai pedoman, bagaimana dengan pelajaran-pelajaran lain Ustadz? Atau misalnya pendidikan-pendidikan sains atau pendidikan lainnya, apakah ini tidak bisa jadi pedoman atau bisa disisipkan pelajaran Islam atau bagaimana Ustadz? Ya, tentunya secara umum semua pendidikan berkontribusi dan memiliki peranan dalam membentuk generasi muda sebagaimana yang diharapkan. Ya, dan karenanya antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan secara umum itu memiliki peranan yang sama, ya, memiliki peranan yang sama. Termasuk misalnya bagaimana menyandingkan, ya, bagaimana pendidikan Islam itu berkontribusi untuk melahirkan generasi yang diharapkan itu dengan tetap menerapkan atau mempelajari bidang-bidang ilmu pengetahuan secara umum, sains dan seterusnya, dengan
melihat nilai-nilai pendidikan agama Islam itu. Ya. Ya, sebutlah misalnya ketika belajar tentang pendidikan umum yang sifatnya umum ya, anggaplah misalnya pelajaran biologi misalnya. Maka bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu dimasukkan. Ya, jadi ini disclaimer dulu Ustadz ya. Maksudnya di sini pendidikan Islam bukan mata pelajaran agama Islam Ustadz ya. Artinya nilai pendidikan Islam secara menyeluruh Ustadz. Iya. Jadi ketika misalnya pendidikan umum itu diterapkan, bagaimana kemudian kita memasukkan nilai-nilai Islam itu kepada pelajaran itu. Bisa Ustadz, bisa. Ya, sebutlah misalnya ketika kita mempelajari misalnya tentang tata surya misalnya. Tata surya, ya. Ya, agar kemudian peserta didik kita ini tidak hanya diantarkan untuk mengetahui tata surya ini begitu saja, tetapi bagaimana mengagumi itu, ya, melalui penciptanya. Ya, mungkin dikenalkanlah pendekatan ayat-ayat Al-Quran sehingga peserta didik itu paham, ya, mengetahui bahwa ternyata alam semesta ini diciptakan dengan sangat luar biasa, ya, sehingga kemudian mereka paham itu. Berarti tantangannya Ustaz bagi guru-guru ini Ustaz, ya mungkin guru-guru yang sains atau guru-guru non sains tetap harus menghafal dalil-dalil Ustaz kalau begitu Ustaz. Tidak juga mesti harus menghafal ya, tetapi setidaknya ya mungkin disinilah peranannya guru itu memang aktif ya, dan terus menjadi guru pembelajar ya, senantiasa untuk mau mengembangkan kompetensi dirinya sehingga terhadap pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum pun ya bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman tadi. Terlebih lagi disinilah peranannya sekolah-sekolah yang berlatar belakang Islam. Ya, sebutlah misalnya kalau kita berbicara pesantren ya. Ya, sebutlah misalnya pesantren, ya kan hari ini juga banyak pesantren-pesantren modern yang tidak hanya belajar agama ya. Ya, tetapi dia juga belajar umum, ya, bahkan ekstrakurikulernya sangat menonjol. Ya, maka di sini dibutuhkan peranan guru-guru itu untuk mengaitkan itu nanti. Ya, jadi pihak pesantrennya atau penerbitnya kemudian membantu guru-guru untuk menyediakan itu. Berarti di sini pendidikan Islam itu tidak selalu berarti bahwa hanya belajar fikih saja. Pendidikan Islam juga berarti belajar ilmu sains dan ilmu-ilmu lain. Oh iya, jadi Islam ini kan tidak menafikan pelajaran secara pelajaran-pelajaran umum ya, tetapi dia juga mengakuinya dan itu hal yang namanya ilmu alat ya, ilmu yang dibutuhkan. Nah, tinggal kemudian bagaimana supaya kemudian peserta didik kita ini, generasi muda kita ini bisa terantarkan dengan baik. Ya, di sini peranannya kita untuk mengaitkan itu. Ya, sehingga mereka belajar sains tetapi juga mereka mengenal penciptanya. Ya, ketika mempelajari tata surya misalnya, ya mengagumi bagaimana tata surya itu dengan sangat luar biasa, dia mengagumi sang penciptanya karena dikenalkan dengan dalil-dalil dan seterusnya. Berarti artinya ini kalau misalnya ada tantangan zaman seperti yang selalu dibilang ada globalisasi, ini pendidikan Islam tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya, bahkan seharusnya memang kita juga mengikuti perkembangan zaman. Dari metodologi pengajaran kita juga harus beradaptasi dengan itu. Ya, kalau hari ini misalnya agar peserta didik kita lebih bisa mengenal lebih bisa mengenal misalnya pelajaran tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan metodologi pendekatan-pendekatan alat-alat teknologi dan seterusnya, digitalisasi dan seterusnya itu dibutuhkan. Ya, jadi sekarang misalnya tantangan zaman peserta didik kita main TikTok, masa kita ajar dengan metode masih zaman dulu. Ya, apalagi istilahnya hari ini generasi kita lah generasi Z ya. Z. Ya mungkin akan lebih mengenal ya, akan lebih mudah paham. Ya, ketika kita memasukinya dengan dunianya. Ya, tinggal kemudian di sini juga dibutuhkan kreativitas. Ya, kreativitas bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu kepada peserta didik kita sesuai yang diharapkan. Ya. Jadi kalau misalnya begini Ustaz, kan ini setelah kita bahas generasi Z dan metodenya, berarti ini ada tantangan nih yang sangat besar karena mungkin guru yang mengajar dulu masih main kelereng, sedangkan siswa yang diajar sudah main
main TikTok. Main TikTok, Ustaz. Iya. Iya. Bagaimana? Tantangannya kira-kira apa, Ustaz? Ya, itu tadi tantangannya itu karena terkadang ya pendidikan Islam ini selalu dianggap misalnya terbelakang. Ya. Ya, itu diantara tantangannya ya, dianggap terbelakang. Dianggap bahwa belajar Islam itu akan membuat kita terbelakang, tidak berkembang, tidak maju. Ya, apalagi kalau misalnya selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kemunduran, Ya, ya. ya maka itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita apa ya bisa keluar dari situ dan membuktikannya. Ya, sekaligus menjadi tantangan ini untuk bagaimana menyeimbangkan antara ya pendidikan Islam ini dengan pendidikan modern ini agar apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Ya, seperti itu. Karena kan memang banyak juga isu-isu yang beredar di luar bahwa dengan belajar misalnya metode-metode Islam itu justru menghambat kemajuan, Ustaz. Memang itu ada seperti itu, Ustaz, memang, Ustaz. Iya, ada pemahaman-pemahaman begitu. Apatah lagi kalau memang termakan oleh isu-isu atau nilai-nilai yang dulu pernah ditanamkan oleh musuh-musuh Islam ya, sehingga itu mungkin masih melekat sampai sekarang. Iya, itu pemahaman-pemahaman yang sebenarnya harus diluruskan. Ya cuma ya itu belum sepenuhnya bisa dibersihkan karena itu menjadi tantangan. Iya. Dan sekarang ini kan terbukti. Ya, terbukti hari ini ya banyak kok orang-orang yang belajar agama ya tetapi juga tidak ketinggalan dari sisi-sisi yang lain. Artinya istilahnya ada dokter tapi ustadz, ada ahli arsitek tapi ustadz juga. Iya. Ya, Ustadz. Tapi memang ini trennya, Ustadz, kebanyakan orang tua sudah mulai kembali sepertinya ke pendidikan Islami, terbukti dari ramainya sekolah-sekolah Islam sekarang, Ustadz. Jadi kira-kira apa yang bisa dikuatkan lagi untuk pendidikan Islam ini, Ustadz, terutama misalnya sekolah-sekolah Islam? Ya tentu kita patut bersyukur ya dengan semakin ya kalau dibahasakan semakin menjamurnya ya, semakin bermunculannya misalnya sekolah-sekolah yang berbasis Islam misalnya, selain adanya pondok pesantren ya, adanya pondok pesantren baik yang masih sifatnya klasik ya, ataupun pondok pesantren yang sifatnya lebih modern ya, lebih modern ya. Itu kita syukuri. Di samping hari ini semakin bermunculannya sekolah-sekolah Islam ya, sebutlah misalnya sekolah Islam terpadu ya, ini kita patut syukuri. Tetapi memang juga sekaligus menjadi bahan introspeksi untuk kita selalu introspeksi bahwa ya bagaimana pengelola pendidikan dan penyelenggara pendidikan ini terus berbenah ya, terus berbenah tentunya. Tadi dengan adanya image bahwa belajar Islam itu misalnya tidak bisa menjamin masa depan peserta didiknya misalnya, ya tidak bisa menjamin masa depan alumninya, ya setidaknya itu dibuktikan bisa ditepis ya, bisa ditepis bahwa dengan belajar misalnya di pondok pesantren terbukti anak ini juga tidak gaptek ya. Berarti kita mau lihat dulu, Ustadz ya, anggaplah kita mau contoh tokoh-tokoh nasional lah yang dulu belajar dengan sistem pendidikan Islam, apakah pesantren atau apakah apa, dan dia sukses menjadi tokoh nasional. Apakah misalnya ada contohnya, Ustaz? Oh ya, saya kira banyak ya. Ustaz, ya? Saya kira banyak di antara tokoh-tokoh nasional kita yang keahlian agamanya sangat luar biasa dan dia juga mumpuni dalam hal-hal lain. Ya, kita misalnya bisa melihat salah satu pondok pesantren yang sangat terkenal di negara kita ya. Sebelum saya Gontor misalnya. Sebutlah Gontor. Ya, Gontor misalnya. Ya, sudah berapa alumninya itu yang sangat luar biasa menghasilkan misalnya alumni yang mumpuni di bidang agama, ya menguasai bahasa Arab misalnya, tapi juga menguasai bahasa Inggris. Ya, misalnya Hidayat Nur Wahid. Ya, Hidayat Nur Wahid misalnya. Ya. Dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Ya, saya kira banyak tokoh-tokoh nasional lainnya yang keluar dari pesantren atau pendidikan Islam. Alumni pondok pesantren, tetapi juga ya bisa beradaptasi lah dengan dunia modern. Iya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran untuk
pendidikan Islam Ustaz ya, karena memang kontribusinya sudah sangat nyata Iya. kita lihat. Iya. Ya. Bahkan katanya juga Bapak Presiden Soekarno itu muridnya Haji Cokroaminoto. Iya. Berarti ini bau-bau pendidikan Islam juga Ustaz. Iya, bau-bau pendidikan yang tentu ada, dan meskipun mungkin belum sebagaimana semodern hari ini ya. Iya. Iya, tetapi setidaknya di situ ada peranan nilai-nilai pendidikan Islam yang Iya. pernah masuk. Ya Termasuk. seperti itu. Iya. Baik Ustaz. Nah sekarang kalau kita bicara pendidikan Islam tentu tidak lepas dari keluarga Ustaz. Nah, Iya. kira-kira kalau kita mau bincang juga peranan keluarga ini bagaimana Ustaz dalam pendidikan iya. Islam? Memang tidak bisa terlepas ya. Dalam arti eh, orang tua tidak boleh merasa aman Iya. ketika misalnya anaknya sudah belajar, anggaplah sekolah misalnya di pesantren misalnya ya, Ya, atau Islam terpadu. atau sekolah Islam yang lebih kental nilai-nilai keagamaannya ya. Ya. Misalnya orang tua tentu tidak boleh merasa aman dan merasa cukup dengan itu. Ya, karena ya berapa jam saja siswa kita berada di sekolah. Ya. Selebihnya kan anak-anak itu ada di rumah. Ya. Dan apa yang anak-anak kita pelajari di sekolah Ya. itu kan sebagian besar akan diterapkan, diamalkan ketika berada di rumah. Ya, maka tentu misalnya di situ tetap dibutuhkan peranan orang tua. Untuk Misalnya kemudian- Ustaz, peranan finansial bagaimana Ustaz? Iya. Karena biasanya orang tua mengeluh pendidikan Islam itu mahal sekali katanya. Iya. Oh ya, kalau kata-kata mahal itu saya kira perlu juga didudukkan dulu persoalannya. Iya, iya betul. Betul. Ya, kita perlu proporsional memahami dulu kata-kata mahal itu. Iya. Ya, bahkan kalau misalnya kita mau kalkulasi ya, Iya. sebutlah misalnya anak kita nyantri di pondok misalnya Iya. dengan biaya 1.500.000 misalnya tiap bulan. Iya. Tapi kan itu semua sudah include dengan semua nilai-nilai yang ada di dalam. Jadi bukan hanya terkait dengan SPP setiap bulannya, Iya. tetapi di situ juga sudah ada laundry-nya barangkali. Iya. Ya, selama 1 bulan bayangkan berapa kali pakaian anak-anak kita dicucikan, ya. Iya. Kemudian ya tentu ada makannya 3 kali sehari, ya. Kemudian tentu ada full time, ada musyrif Iya. dan musyrifah ya. Iya. Ada penjaga apa istilahnya? Dan plusnya juga Ustaz, sudah include petunjuk jalan menuju surga. Ustaz. Iya, artinya saya ingin mengajak kita untuk tidak melihat mahal, tetapi mari kita kalkulasi tadi itu semuanya. Manfaatnya. Manfaat yang ada Iya. selama 24 jam ketika berada di pesantren itu, sekiranya kita mau kalkulasi, sekiranya kita mau rupiahkan, berapa sih yang kita dari 1.500.000 itu berapa sih yang kita keluarkan untuk misalnya SPP-nya, Iya. berapa untuk laundry-nya, berapa untuk penjagaan anak kita selama 24 jam ketika di Iya. sekolah itu. Jadi soal itu wajar Ustaz. Iya. Karena memang manfaatnya Ustaz. Dan yang sangat menyedihkan ini baru-baru ada kabar nih Ustaz. Mm-mm. Iuran anggaplah di satu TK di tempat Iya. lain itu ya ada yang Rp3.000 per bulan, ada yang Rp10.000 per bulan. Padahal kalau kita nitip motor aja di parkiran 2.000 per jam Iya, Ustaz. saya kira kalau justru itu justru kita patut sedih sebenarnya. Patut sedih. Artinya ya di sini menjadi PR sebenarnya untuk kita memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, ya, bahwa untuk melihat generasi kita lebih maju, Ya. ya tentu kita harus berkontribusi, ya. Minimal harus keluar korban harta Ustaz ya. Ya, iya. Kalau kita mau melihat dulu ketika kita mengaji, Iya. ya mengaji di kampung-kampung kan, Iya. Antum mungkin tidak bayar ya. Nggak bayar Ustaz, tapi Tidak kita bayar. kita bantu guru Angkat pergi air. angkat air, Iya. pergi ke kebun. Iya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya mengandung pelajaran sebenarnya itu. Iya. Dulu sebelum kita mengaji di zaman saya ya, ternyata zamannya antum juga begitu. Iya. Kita angkat air dulu sehingga semua gentong-gentong air yang ada di rumah guru Rumahnya. kita itu kan penuh. Iya. Ya, penuh ya. Eh, Ya, setidaknya itu bukti alamat bahwa santri itu berkontribusi untuk pendidikan. pendidikan, untuk gurunya. Ya. Ya, karena kita tidak bisa berkontribusi dalam bentuk materi, maka ya inilah yang kita bisa berikan. Meskipun itu mungkin kalau dirupiahkan ya tidak seberapa. Tapi setidaknya ada penghargaan untuk guru Iya. Ustaz ya, untuk Ustaz kita atau untuk Iya. kiai yang mengajar kita dulu. Betul itu. Nah, jadi perlu edukasi Ustaz, mungkin apa perlu ya edukasi. yang dinonton oleh penonton kita bahwa
bahwa pendidikan itu butuh biaya, Ustaz. Butuh biaya, apalagi ya tolong untuk kemudian dipahami ya, jangan sampai kemudian kita masih mengaitkan keikhlasan itu dengan Ya, ya benar. sesuatu yang kita keluarkan Ya, untuk benar-benar. guru kita Ya. ya. Tentu tidak seperti itu. Tidak ada hubungannya ikhlas dengan Ya, tidak ada hubungannya dengan keikhlasan dengan itu. Iya. Apatah lagi guru-guru kita kan tidak digaji oleh Baitul Mal. benar ya. Ya, kalau Baitul Mal di masa Kekhalifahan. ya kekhalifaan ya ada Baitul Mal yang kemudian memang menggaji ya, negara memang menggaji para guru-guru kita tadi itu. Ya, atau sebutlah misalnya di masa Imam Syafi'i misalnya. Ya. Atau ya ulama-ulama salaf maupun khalaf yang ada ya. Iya. Yang dimana di masa mereka ya mereka digaji oleh negara. Rajin. Jadi ada Baitul Mal, dan fatwa ulama kita mengatakan kalau sekiranya kita Ya. ya digaji oleh Baitul Mal, maka kita tidak boleh mengambil honor-honor lain dari itu, Iya. karena sudah ada dari Baitul Mal. Tapi ini kan belum ada Baitul Mal sekarang, Ustaz. Iya, sekarang tidak ada Baitul Mal. Ya. Jadi murni ya guru-guru kita ya apa ya mendapatkan pembeli bensin dari Iya. ya apa yang keluar. Berarti kasarnya kan ini guru kita juga kasihan mau beli bensin, mau beli ikan, Iya. ya, mau kasih sekolah anaknya juga. Iya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali kontribusi orang tua, Ya ini kan tidak jalan juga. iya, tidak jalan juga. Artinya kalau kita mau berbicara tentang profesionalismenya, ya saya kira akan apa ya, akan saling berkaitan semua itu, ya akan berkaitan semuanya. Ya apatah lagi, ya guru kan dituntut untuk kemudian profesional, Ya. ya. Dan kata profesional itu kan, ya guru profesional itu kan identik dengan ya setidaknya 3 hal. Ya bagaimana penguasaan pedagogiknya, ya tentang bagaimana apa ya menghadapi anak-anak itu, ya dan apa kompetensi-kompetensi yang lain yang harus melekat padanya, termasuk ya kompetensi sosialnya dan seterusnya. Itu saya kira yang harus menjadi perhatian. Ya. Berarti ini Ya, untuk pemirsa di rumah, ya kembali kepada kesadaran kita masing-masing ya, bahwa jangan selalu bilang pendidikan itu gratis. Sebenarnya bukan gratis tuh, pemerintah yang bayar tuh. Iya. Iya, baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, kita mau tahu kira-kira bagaimana kita anggap pendidikan kita itu berhasil atau tidak berhasil, Ustadz? berhasil Atau atau tidak berhasil pada peserta didik kita? iya. Ini maksudnya dalam mengukurnya dalam arti apa ini? Iya, ya mungkin dari akhlaknya anak kita, atau Iya. dari kepatuhannya terhadap aturan-aturan agama, atau mungkin kontribusinya terhadap negara, Ustadz. Iya. Bisa dibincang dari segala sisi, Ustadz. Iya. Untuk kemudian bisa mengukur berhasil tidaknya pendidikan itu pada anak-anak kita atau pada generasi kita, pertama tentu kita tidak boleh tergesa-gesa. Berarti ini bisa dilihat agak panjang sepertinya. Ya, ya, kita jangan melihat kita jangan melihat jangka pendeknya, jangan tergesa-gesa. Ya, atau jangan terlalu cepat mau melihat hasil. Iya, iya. Iya, apa yang kita sampaikan misalnya kita langsung berharap hari 7 anak kita langsung atau murid-murid kita langsung berubah mengamalkan itu. Iya. Ya tentu tidak. Ya tentu ya butuh waktu misalnya, atau mungkin belum maksimal paham dan seterusnya. Ya tentu saja ya kalau misalnya diukur dari hasil ujiannya misalnya bisa benar semuanya, hasil asesmen kita bisa memberikan nilai yang memuaskan, dari sisi akademik mungkin bisa kita nilai bahwa dia sudah berhasil. berhasil. Tetapi dari sisi lain, ya aplikasinya kan belum tentu. Maka kita perlu lihat lagi ya tahapan-tahapannya. Ya, Ustadz. Kadang-kadang kan waktu SMA dia dianggap nakal misalnya, tapi ketika kuliah baru bertobat. Mungkin itu hasil pendidikan selama ini baru berbuah waktu kuliah misalnya gitu. Cuma ada sedikit ini yang perlu kita luruskan. okay. Ya, ada yang perlu kita sedikit luruskan, ini pemahaman di antara masyarakat kita yang kadang ada begini. Mengatakan saya sudah menyekolahkan anak saya SD atau sebelum misalnya SMP dan SMA di pesantren. Ya, setelah itu terserah mau kemana. Ya, terserah mau kemana, karena saya sudah memberikan itu sebagai dasar. Ya. Pertama, tentu ini tidak bisa menjadi serta-merta diklaim seperti itu. Ya, karena tanggung jawab orang tua kan sebenarnya
ya dunia dan akhirat. Iya. Ya, tanggung jawab kita bukan hanya meletakkan nilai-nilai pendidikan itu pada anak kita di usia sebelum balik misalnya. Ya, sehingga kemudian kita merasa cukup ketika dia sudah belajar misalnya pendidikan Islam misalnya di usia tertentu. Baru dilepaskan. Setelah itu kemudian kita merasa lepas. Ya. Tentu tidak. Harus berlanjut. Iya, apalagi di usia balik itu kan di situ justru sudah ada pembebanan. Iya, ya. Ya, anak-anak kita sudah wajib misalnya sholat. Ya. Ya, apakah nilai-nilai yang sudah dipelajari tadi itu betul-betul diterapkan? Terapkan. Sehingga ketika kita merasa lepas, merasa cukup, ya dan kita tidak ada controlling lagi, tentu, ya. Ada pepatah itu Ustaz, kalau di masyarakat gimana? itu, atau misalnya ngobrol-ngobrol di tongkrongan bilang kalau sudah balik itu bukan sudah tahu yang mana benar yang mana salah, tapi sudah tahu yang mana enak sekali. Oh gitu ya. Makanya dengan dipilih mana yang enak itu yang dilakukan. Iya, mana enak sekali. Makanya harus dijaga itu, jangan sampai enak dan enak sekalinya tidak halal. Ya, itu dia. Makanya perlu tetap peranan orang tua, Iya. ya tetap perlu untuk memperhatikan itu. memperhatikan, Ya, termasuk lingkungannya dan seterusnya ya. Ya. Baik, artinya ini juga berarti untuk mengukur hasilnya ini apa namanya? Bukan Ustaz. Anggaplah apakah ini ada kaitannya dengan hidayah Ustaz? Hidayah Ustaz. Maksudku Hidayah. iya, gurunya kan ya sudah mengajar dan hasilnya itu kadang-kadang tidak bisa dikontrol guru. Apa ini termasuk yang hidayah tadi itu Ustaz? Sama dengan dakwahnya Nabi Nuh lah misalnya. Ya, hidayah kan ada dua. Ada dua. Hidayatul taufik, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, Jelaskan hidayatul irsyad itu ya upaya seseorang mendapatkan hidayah itu melalui petunjuk. Ya, dalam arti diarahkan. Ya, Berarti dia guru misalnya, guru. ya telah menyampaikan materi, ya maka hidayatul irsyadnya sudah tersampaikan. Sampaikan. Ya, artinya keilmuannya sudah tersampaikan. Sudah sampai. Ya, atau misalnya ketika misalnya ada kajian ya. Di sini ada kajian. Kita sudah menyampaikan, kita sudah menyebarkan dan seterusnya. Iya. Orang itu sudah menerima, sudah membaca, oh ada pengajian di sini, ada kajian Ustadz Fulan di sini. Hidayatul irsyadnya sudah sampai. Sudah sampai. Ya, petunjuknya sudah sampai. Bahkan mungkin dia ikut mendengarkan, dia ikut mendapatkan pelajaran itu. Hidayatul irsyadnya sudah sampai. Nah, terus itu taufiknya tadi. Nah, itu dia. Apakah dengan ikut di situ, ikut kajian, ikut belajar bahkan akan membuat dia nanti mengamalkan nilai-nilai yang diterima itu belum tentu. Belum tentu ya. Kita butuh hidayatul taufik, hidayah yang kedua tadi itu. Dan ini ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini masih serumpun konsepnya dengan ini ya, kayak misalnya Nabi yang mendakwai pamannya tapi tidak berhasil. Iya. Nabi Nuh yang mengajar anaknya tidak berhasil juga. Mungkin masih satu kajian Ustaz ya. Iya, artinya Satu itu pembahasan. semua bukti-bukti bahwasannya hidayatul irsyad itu tidak cukup. Tetapi dibutuhkan hidayatul taufik. Nah, Allah yang punya. Iya, itu prerogatif. hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya ada faktor-faktor yang bisa mengantarkan itu. Iya. Ya, seseorang misalnya terhalangi mendapatkan hidayat taufik tadi. Iya. Karena terkungkung oleh lingkungannya yang buruk. Ya. Ya, kalau seperti paman Rasulullah kan itu, Iya. Abu Thalib kan, Ya. ya, beliau kan sebenarnya sudah diminta bersyahadat oleh Rasulullah. Ya, sudah diminta untuk bersyahadat. Bahkan Rasulullah membisikkan, wahai pamanku, katakanlah 2 kalimat syahadat ini, saya akan menjadi penolongmu, akan memberikan syafaat di hari kemudian. Ya, tapi kan di sekitarnya ada kawan-kawannya. Iya. Ya, ada tokoh-tokoh Quraisy juga yang ada di situ. Yang mengatakan, ya Abu Thalib, atatruku dinu abana? Ya. Ya, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama bapakmu. nenek moyang kita? Iya. Ya. Nah, ini saya rasa penting Ustaz untuk dibahas sedikit, mungkin supaya guru-guru itu tidak cepat putus asa karena misalnya sudah aku ajar baru tidak penji berubah. Iya. Ya, supaya ya mungkin kita harus tahu bahwa ada faktor lainnya, memang Allah yang punya hak. Ya, makanya guru juga sebenarnya di antara wejangan yang kita biasa dengarkan, ya kita mendoakan murid-murid kita. Mendoakan. Iya, mendoakan murid-murid kita. Dan ya berulang saya dengarkan nasihat seperti ini. Dan kalau kita mau jujur, siapa guru di antara kita yang pernah
mendoakan murid-muridnya. Ya, dan ini mungkin di antara rahasia para ulama kita dulu berhasil. Ya, karena mereka tidak sekedar mengajar, tetapi mereka mengajar dengan hati. Ya, dengan penuh cinta, dan mereka punya kecintaan kepada murid-muridnya, dan itu dibuktikan dengan mendoakannya. Berarti salah satu Iya. ciri khas pendidikan Islam ini adalah guru mendoakan siswanya. Artinya itu salah satu hal yang seharusnya dilakukan oleh guru Seharusnya itu. dilakukan. Karena hidayah tadi itu, Ya, ya kita menyampaikan di kelas, menyampaikan materi, menyelesaikan materi itu tidak bukan jaminan. bukan jaminan. Ya, dan kita berlindung dari guru-guru yang sekedar mau menyelesaikan materi saja. Iya, Sekedar mengejar tuntutan akademik saja misalnya, Iya. nanti yang penting sudah selesai tersampaikan materinya. kan Iya. biasa kalau bandelnya anak-anak Ustadz. Kalau Iya. anak-anak sudah bandel tuh guru akhirnya bilang, yang penting saya sudah ajar kok. Ya, saya kira memang inilah mungkin makanya kenapa guru itu tidak gampang, Tidak gampang. dan betapa guru itu memiliki pahala. Dan itulah mungkin di antara rahasianya kenapa guru itu termasuk yang akan mendapatkan pahala amal jariah. Ya. Pahala amal jariah. Ya, kan dalam hadis kan dikatakan Iya. idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, ya. Ya. Apabila anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amalannya. Salah satunya kan ya, 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 ya. ilmu yang bermanfaat yang Yang diajarkan. Ya. apakah ini Ustadz termasuk tadi walaupun dia bukan ilmu agama, ilmu syariah, misalnya ilmu sains, Mm-mm. apakah ini termasuk bisa mengalirkan jariah Ustadz? Ya, secara umum ilmu yang bermanfaat itu bisa mengalirkan, Iya. bisa bermanfaat. Ya, secara umum, Secara umum. kebaikan itu yang kita ajarkan, dia bisa bernilai amal jariah. Ya, meskipun kalau kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan ilmu secara umum, ya, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ya, tetapi ketika kita berbicara tentang kemanfaatan, Ya. ya, maka semua kemanfaatan yang diajarkan itu Ya. dan itu akan bernilai amal jariah ketika terus diamalkan. Ya, berarti kan Ya. berarti kita bisa juga bilang salah satu cabang ilmu agama ada ilmu sains itu Ustadz kan? Ya, Ya, Ustadz. dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu disebutkan ada ilmu yang wajib dipelajari, Ya. ya, dan ada ilmu yang sifatnya sunnah, ya, sifatnya pelengkap, ya, seperti itu. Ilmu-ilmu alat misalnya, Ya. menunjukkan bahwasanya ada ilmu wajib, dan ilmu yang wajib dipelajari itu kan ilmu agama, ya, Ya. ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu yang lain ini dia masuk ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah misalnya, atau sunnah dan seterusnya, tetapi bukan berarti tidak boleh dipelajari. Ya Ustadz, karena soalnya saya ini guru bahasa Inggris Ustadz. Nanti Ya. kalau ngajar bahasa Inggris tidak dapat pahala jariah Ustadz. Ya. Saya kira kita tidak boleh se ekstrim mereka yang mengatakan di kuburan nanti kan tidak ditanya bahasa Inggris dapat berapa. Iya, benar, Ya, saya Ustadz. kira kita tidak boleh se ekstrim itu. Baik Ustadz. Ya, karena kalau sekiranya antum dengan keahlian bahasa Inggrisnya antum kemudian menerjemahkan, Iya. ya, menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa kaum yang akhirnya dari situ dia dapat pahala, saya kira tidak kita juga katakan bahwa itu tidak bermanfaat. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya yang terakhir mungkin Ustadz dari sisi Ya. kita, apa kira-kira harapan Ustadz ini untuk pendidikan Islam di akhir-akhir ini? Ya, ya, tentu harapan kita pertama untuk terus berbenah, ya, terus berbenah dengan melihat keadaan hari ini, maka kita mengatakan bahwa saya pribadi mengatakan bahwa kita semakin butuh, ya, semakin butuh akan pendidikan Islam ini untuk lebih baik ke depan, ya, dengan tantangan yang ada hari ini, ya, kita semakin butuh untuk terus berbenah, ya, bahkan image-image yang tidak baik yang dialamatkan kepada pendidikan Islam ini menjadi tanggung jawab kita untuk menepisnya, ya, menepisnya, dan kita buktikan bahwa, ya, dengan pendidikan Islam ini maka insya Allah, ya, kita tidak membuat generasi kita terbelakang, bahkan mereka juga bisa, ya, berkontribusi buat agama dan bangsa ini. Ya, karena itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentu saya mengajak kepada diri saya dan kepada semua pemirsa kita, ya, termasuk orang tua dan seterusnya, ya, untuk kemudian
berkontribusi lebih maksimal. Ya, berkontribusi lebih maksimal. Ya, dengan tadi bahwa kita jangan merasa cukup dengan anak-anak kita belajar agama itu, belajar pendidikan Islam itu hanya sampai pada usia-usia tertentu. Ya. Ya, atau cukup misalnya pada masa-masa jenjang-jenjang tertentu. Tetapi ini menjadi tanggung jawab kita secara secara menyeluruh. Ya, sampai ya anak-anak kita itu meninggal dunia tetap menjadi tanggung jawab kita. Ya. Saya kira itu yang menjadi harapan saya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan Iya. waktu hadir bersama kami untuk bincang-bincang malam ini untuk mencakap-cakap macoah ya. Iya. Dan pemirsa di rumah bahwa kita mau Tunggu dulu. Apa Saya saya tambahan? potong dulu. Ini saya lihat ada buku di depan ini. Oh iya Ustadz, Ini buku apa ini? itu buku di Rosa Ustadz, itu Oh iya, apa itu pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. orang dewasa. Iya, Oh iya, Masya Allah. Berarti ini juga ada kaitannya dengan pendidikan Islam ya? Ada kaitannya Ustadz. Iya. Salah satu sponsor kita adalah Oh begitu. iya dalam metode di Rosa ini, jadi sangat-sangat bagus untuk orang dewasa yang ingin belajar mengaji. Oh iya, Masya Allah luar biasa. Iya. Kan kita ada kenal beberapa nih Ustadz, misalnya metode Iqro yang terkenal, tapi itu kan biasanya anak-anak Ustadz. Oh ya, ini diantara kesekian metode yang ada. Iya, dari banyak metode yang ada, salah satunya dikhususkan untuk orang dewasa. Oh iya. Gitu Ustadz. Baik, pemirsa di rumah, bahwa pada kesempatan kali ini kita sudah membincang tentang kontribusi pendidikan Islam untuk perkembangan bangsa dan negara kita, dan kita sudah lihat banyak contohnya tokoh-tokoh yang lahir dari sistem pendidikan Islam, dan itu semua tentu tidak lepas dari kontribusi semua pihak, terutama keluarga. Dan untuk itu mari kita harapkan kita semua yang pemirsa Cakap-Cakap Macoah berkenan untuk berkontribusi secara nyata untuk kemajuan perkembangan pendidikan Islam kita. Sekian dulu sekian dulu Cakap-Cakap Macoah hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya sebagai pembawa acara, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.